Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, selamat datang di presentasi akademik. Perkenalkan, saya Giu Safina Bakitan Dasagani. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Hukum Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan memaparkan secara komprehensif jawaban-jawaban atas ujian akhir saya di semester 3 mata kuliah Hukum Islam. Nah, presentasi ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan, namun akan mengupas tuntas berkaitan dengan penerapan hingga dinamika hukum Islam dalam bingkai sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya akan mengulas dan mengupas semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik pastinya ya teman-teman. Dan yang sudah saya pelajari selama semester 3 kemarin. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Pasti teman-teman tidak akan bosan selama menonton video ini. Oke, di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Alasan akademik mengapa kita harus mempelajari hukum Islam. Apa ya teman-teman? Jadi secara akademik, hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang sangat besar di dunia. Nah, kita mempelajarinya karena hukum Islam itu merupakan sumber hukum material dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Selain itu, untuk memahami sosiologi hukum masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam. Nah, munculnya undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah itu tidak lepas dari kajian akademis mengenai kebutuhan hukum masyarakat akan aturan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Teman-teman, tadi setelah saya menjawab pertanyaan pertama, berikutnya saya akan menjawab di pertanyaan kedua. Jadi, di sini saya akan memaparkan pertanyaan nomor 2. Nah, oke guys. Nah, setelah itu di sini sebelum saya mau membahas pertanyaan nomor 2, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, itu boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan usahakan sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, pertanyaan nomor 2. Kedudukan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional. Baik teman-teman, hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu pilar pembentuk hukum nasional bersama hukum adat dan hukum barat. Nah, ia diakui secara konstitusional di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama di Indonesia adalah bukti konkret bahwa hukum Islam itu memiliki wadah resmi dalam struktur kekuasaan kehakiman negara. Soal nomor 3. Pola pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Ada 2 pola, yaitu ada formal, legalistik melalui undang-undang seperti undang-undang zakat, undang-undang haji. Yang kedua, ada normatif, itu berlaku bagi kesadaran individu atau pemeluknya. Di Indonesia, berlakunya hukum Islam seringkali menggunakan teori Rebstio Kontratio. Yakini hukum Islam berlaku bagi orang Islam sepanjang diperintahkan oleh agamanya. Baik teman-teman, jadi penerapan PNUN di Aceh itu sebagai bentuk otonomi khusus merupakan pola pembentukan yang bersifat teritorial dalam menyeluruh gitu guys.
Setelah nomor 3, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, teman-teman. Nah, ini dia pertanyaannya. Perlindungan harta dan keturunan. Di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah bagian dari masif syariah. Contoh konkretnya adalah harta, itu adalah larangan mencuri, dan kewajiban zakat untuk menjaga sirkulasi harta agar tetap sehat. Kemudian ada keturunan. Pensyariatan nikah dan larangan zina. Hal ini untuk memastikan garis keturunan atau nazab itu jelas, guys. Sehingga hak waris dan perwalian terlindungi. Yang kelima ada urgensi dan kias. Penjelasan Al-Quran dan hadis bersifat finite atau terbatas secara tekstual, sedangkan persoalan manusia itu infinite atau tidak terbatas. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan bahwa kias itu atau analogi diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang tidak disebutkan secara eksplisit di teks suci. Nah, hukum bayi tabung, aku kasih contoh ya, hukum bayi tabung atau transaksi mata uang kripto. Al-Quran itu tidak menyebutkan, maka ulama atau berhijit menggunakan kias dan ijma untuk menentukan hukumnya, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin kalau penyebutan saya kurang baik atau memang saya salah penyebutan, itu saya mohon maaf teman-teman, karena memang di sini saya juga baru belajar dan berusaha untuk memahami beberapa penulisan yang ada di pelajaran hukum Islam, dan cara penyebutannya dengan baik itu memang agak sulit bagi saya ya teman-teman. Jadi memang di sini tolong dimaklumi dan saya mohon maaf kalau memang penyebutannya salah. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jadi ini pertanyaannya. Teman-teman, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Karena dari tadi sepertinya makin seru diskusi bersama kita. Di sini saya akan membahas nomor 6. Ini berkaitan dengan kita akan membahas secara mendalam mengenai urutan wali nikah dalam hukum Islam serta status wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Yang pertama, urut wali nikah atau wali nazab dalam Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Wali nikah harus mengikuti urutan kedekatan nazab atau pertalian darah. Hak perwalian tidak boleh dilompati selama wali di urutan atas masih ada dan memenuhi syarat. Urutan prioritasnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama ada ayah kandung, kakek, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas. Kemudian ada saudara laki-laki, seayah, seibu, atau abang atau adik kandung. Kemudian ada saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, seibu atau keponakan. Kemudian anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, saudara laki-laki ayah kandung atau paman dari om dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dari pihak paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung ayah atau sepupu laki-laki, anak laki-laki dari paman seayah dari ayah. Kemudian wali hakim, jika semua urutan di atas tidak ada, tidak memenuhi syarat atau enggan, maka wewenang perpindahan itu berpindah ke negara atau kepala KUA. Kemudian status ayah biologis dari anak di luar nikah. Pertanyaannya, apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan bisa menjadi wali nikah? Jawabannya tidak bisa, teman-teman, karena di dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nazab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum syariat tidak ada hubungan nazab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, meskipun ayah biologis tersebut kemudian menikahi ibunya. Penting, mengapa teman-teman? Karena tidak ada hubungan nazab secara syar'i, maka ayah biologis tersebut dianggap orang asing
dalam hal pewalian nikah dan tidak sah jika ia memaksakan diri menjadi wali. Kemudian siapa yang berhak menjadi wali nikahnya nih teman-teman? Jika seorang anak perempuan yang lahir di luar nikah akan menikah, maka yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim teman-teman. Sekali lagi adalah wali hakim ya. Berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ya teman-teman, anak perempuan yang lahir di luar pernikahan atau anak yang tidak diketahui asal usul nazabnya, maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim. Nah, kemudian itu ada alur guys, ada alur pelaksanaannya. Gimana alur pelaksanaannya? Nah, di Indonesia sendiri itu wali hakim itu dijabat oleh kepala kantor urusan agama atau KUA kecamatan setempat. Jadi di mana kamu tinggal itu kayak KUA situ gitu teman-teman. Nah, pihak KUA itu akan memeriksa berkas dari teman-teman. Seperti apa? Tanggal nikah orang tua dan tanggal lahir anak. Nih teman-teman, diperiksa dulu nih sama KUA. Jika diketahui anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya, atau menurut sebagian besar ulama, maka ia dinyatakan sebagai apa teman-teman? Anak di luar nikah dan wajib menggunakan wali hakim. Ya teman-teman. Nah, syarat agar seseorang bisa menjadi wali hakim adalah apa? Kalian harus tahu. Nah, agar urutan wali di atas secara sah secara hukum, mereka harus memenuhi beberapa syarat nih teman-teman. Nah, apa sih syaratnya? Jadi kalau kamu mau jadi wali hakim juga harus ada syaratnya gitu. Jadi nggak bisa random aja gitu jadi wali hakim. Itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu penting guys. Yang pertama, harus beragama Islam. Alias wali non muslim itu tidak sah. Nah, menikahkan muslimahnya itu nggak sah, jadi harus agama Islam juga nih teman-teman. Kemudian ada balik atau sudah dewasa. Kemudian berakal sehat atau tidak gila, tidak sedang sakit, tidak di bawah pengampuan gitu teman-teman. Jadi wali itu ya harus orang benar. Kemudian laki-laki atau perempuan itu tidak bisa menjadi wali. Maaf. Itu ada laki-laki guys. Jadi perempuan itu dia nggak bisa jadi wali, harus cowok. Kemudian harus adil dan tidak fasik ya, harus terang-terangan guys. Jadi wali itu harus terang-terangan gitu. Nah, jadi terang-terang dalam artian apa? Dalam melakukan apa teman-teman? Terang-terang melakukan maksiat besar. Nah, kemudian merdeka atau bukan budak. Nah, gitulah teman-teman penjelasan saya berkaitan dengan perwalian dari anak yang lahir di luar nikah, teman-teman. Jadi emang sangat menarik bahwa pembahasan ini itu sangat penting, bahwa ini sebagai ilmu pengetahuan yang harus diketahui teman-teman ya. Saya ini merupakan non-Islam, tapi dari materi yang sudah saya pelajari ini, bahwa memang di dalam Islam itu banyak hal yang harus ditaati teman-teman, apalagi berkaitan dengan pernikahan dan lain sebagainya. Syarat-syarat itu memang sangat penting teman-teman, agar memang tidak terjadi masalah di suatu saat nanti gitu ya. Memang perlu dipelajari guys. Nah, perlu dipelajari, dan ini penting menurut saya, materi yang sangat menarik untuk kita bahas gitu. Sangat menarik untuk kita bahas, sangat menarik untuk kita simak. Jadi memang untuk teman-teman semua ini materi yang menarik gitu. Jadi jangan lupa nonton videonya, didengar dengan baik gitu. Ya, mantap. Berikutnya ada beberapa soal lagi yang bakal saya bahas, ada 8, 9, 10, 11, 12. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan
buat dengerin materi-materi yang akan aku bawain. Dijamin ini bakal menambah wawasan kalian berkaitan dengan aturan hukum Islam dan banyak hal yang dipelajari. Oke teman-teman, jangan bosan, tetap stay dan nonton video. Nah, berikutnya Sisi akan menjawab pertanyaan nomor 7. Ini dia pertanyaannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjawab tentang perbedaan dari waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Jadi seringkali tuh orang itu bingung guys. Itu membedakan antara waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Di sini kita akan beda satu-satu ya teman-teman dari 4 instrumen hukum ini. Yang pertama ada waris. Nah, waris itu perpindahan harta dari seorang yang telah meninggal dunia atau si pewaris kepada keluarganya yang masih hidup atau ahli waris. Nah, kapan bisa terjadinya teman-teman? Itu otomatis terjadi saat seseorang itu udah meninggal dunia. Kita nggak bisa mewarisi harta selama dia itu masih hidup atau si pewaris masih hidup. Nah, siapa penerimanya? Nah, sudah ditentukan secara pasti oleh Al-Quran, disebutkan oleh Asbul Furub seperti orang tua dan pasangan. Tidak boleh ada tawar-menawar dalam porsinya, kecuali melalui kesepakatan damai atau islah. Nah, sifatnya itu wajib guys, menurut hukum syara. Kemudian ada hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela saat si pemberi masih hidup. Nah, kapan sih guys terjadinya? Saat pemberi masih hidup dan dalam keadaan sehat dan sadar, teman-teman. Jadi kalau lagi mabuk gak bisa. Nah, siapa penerimanya bebas? Bisa anak, saudara, teman, lembaga, yayasan, dan lain sebagainya. Ada batasannya dalam hukum Islam. Disarankan agar hibah kepada anak dilakukan secara adil. Kenapa? Hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, teman-teman. Nah, di sini ada studi kasus, ada seorang ayah menghibahkan rumah kepada putri bungsunya, sebut saja namanya Auni, saat sang ayah masih segar bugar nih, masih sehat. Begitu surat balik namanya selesai, rumah itu resmi menjadi milik si Auni. Bukan lagi harta warisan di masa depan. Gitu teman-teman. Yang ketiga ada wasiat. Wasiat adalah pesan atau pemberian harta yang diucapkan saat orang masih hidup. Namun baru dilaksanakan setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia guys. Nah, kapan sih terjadinya eksekusinya? Itu adalah kita menunggu kematian si pemberi wasiat. Jadi kalau belum meninggal belum bisa. Batasannya adalah ini sangat penting. Wasiat hanya boleh maksimal 1/3 dari total harta. Kenapa teman-teman? Agar ahli waris tidak terzolimi. Nah, siapa penerimanya? Biasanya wasiat itu diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, seperti anak angkat atau teman sebaiknya gitu. Nah, jadi menurut hukum, asal tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali ahli waris lainnya setuju. Nah, di sini saya akan ambil studi kasus. Jadi seorang ayah berpesan, jika saya meninggal nanti, tolong berikan mobil saya untuk panti asuhan A. Nah, pesan ini adalah wasiat, teman-teman. Yang keempat ada wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf adalah menahan suatu benda yang tahan lama untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum atau agama. Nah, kapan terjadinya wakaf? Wakaf itu terjadi saat dia masih hidup. Kekasannya adalah harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan lagi, atau diwariskan. Hak miliknya dilepaskan dari manusia dan menjadi milik Allah untuk kemaslahatan umat. Nah, objeknya itu biasanya ada tanah untuk masjid, sekolah, atau sumur. Nah, di sini saya juga akan ambil sebuah studi kasus ya teman-teman. Jadi ada seorang menyewakan tanahnya untuk TPU, tempat pemakaman umum. Maka selamanya tanah itu menjadi pemakaman dan tidak boleh diambil kembali oleh anak cucu dari orang yang memberi wakaf. Atau untuk dibangun ruko itu nggak boleh teman-teman. Nah, berikutnya ada
Pertanyaan nomor 8. Anak perempuan mendapat 2/3 warisan itu gimana sih? Jadi syarat waris itu adalah jika anak perempuan berjumlah 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, itu tidak ada ashab. Nah, jadi ketika seorang meninggalkan istri dan 3 anak perempuan, ketiga anak perempuan tersebut secara kolektif itu harus berbagi 2/3 dari total hartanya. Kemudian ada pertanyaan nomor 9. Teman-teman, aduh agak capek ya. Dari tadi kayaknya panas banget karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat seru ini berkaitan dengan apa sih yang udah saya pelajari di semester 3 kemarin, itu yang sangat menarik. Itu di sini saya akan membahas berkaitan dengan gugatan terhadap harta wakaf ya, teman-teman. Baik. Kalau di sini akan memberikan penjelasan nih. Jadi sering terjadi itu sengketa. Maaf teman-teman. Jadi seringkali ada gugatan terhadap harta wakaf. Jadi sering terjadi itu kenapa? Karena administrasinya itu buruk. Tidak ada sertifikat wakaf atau AIW dan nilai tanah yang melonjak naik sehingga ahli waris merasa rugi secara ekonomi. Nah, di sini aku ambil contoh ya teman-teman. Tanah kakek yang dulu diucapkan wakaf secara lisan untuk masjid. Namun, saat harga tanah itu mahal, cucunya menggugat karena tidak ada bukti hitam di atas putih kalau kakeknya mewakafkan. Kenapa ini pentingnya sertifikat wakaf? Karena kalau enggak ya bisa menjadi masalah gitu di masa depan. Nah, ketika nggak ada sertifikat, otomatis cucu anak dari kakek ini merasa bahwa ini nggak ada sertifikat wakaf nih, jadi kita bisa ambil. Nah, sekarang dengan harga tanah yang sangat naik, mereka berpikir bahwa sebaiknya ini kita jual aja gitu. Lo nggak bisa karena ini udah diwakafkan dan lain sebagainya. Tapi orang menuntut karena tidak ada sertifikat wakaf gitu loh. Jadi ini sangat penting, harus ada sertifikatnya kalau mau mewakafkan agar tidak terjadi masalah di masa depan. Aduh teman-teman, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Ada jual beli barang yang dilarang nih teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas ya. Jadi pertama ada jenis gahar atau ketidakpastian atau penipuan atau riba atau bunga berlipat, mazir, penjudian dan objek haram, miras atau bangkai. Itu nggak boleh teman-teman. Contohnya ada beli ijon atau membeli padi yang masih hijau nih atau belum panen karena mengandung spekulasi tinggi yang merugikan salah satu pihak. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu yang merugikan satu pihak, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Atau kita menjual barang yang merugikan satu pihak, itu nggak boleh teman-teman. Karena itu sudah diatur bahwa itu tidak baik di dalam Islam teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka teman-teman bisa tahu bahwa seperti alkohol, bangkai, dan sebagainya itu tidak boleh dijual belikan gitu menurut Islam teman-teman. Aduh capek banget, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Nah, ada pertanyaan nomor 11 nih. Itu tentang keuntungan nasabah di bank syariah. Nih, aku kasih tahu mekanismenya ya. Jadi, itu menggunakan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dengan akad seperti muharabah atau musyarakah. Bank itu mengolah dana untuk usaha produktif, lalu untungnya dibagi sesuai nisbah atau persentase yang telah disepakati di awal, bukan bunga tetap dari pokok pinjaman. Baik teman-teman, jadi apabila nasabah menabung dengan nisbah 30 bagi per 70,
Jika bank untung 1 juta, nasabah dapat 300.000. Jika untung kecil bagi hasilnya menyesuaikan aja guys. Berikutnya nomor 12. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 12 nih teman-teman. Ada berkaitan dengan gadai dan asuransi syariah. Nah, gadai syariah itu ada motif utamanya teman-teman. Jadi adalah tolong menolong atau tabaru. Ciri utamanya itu adalah tidak mengambil bunga atau mengambil biaya pemeliharaan atau penitipan barang. Nah, asuransi syariah itu motifnya adalah sharing of risk atau berbagi resiko, bukan transfer of risk. Artinya bahwa para peserta itu saling tolong-menolong dan mengumpulkan dana tabaru. Kesimpulannya dari video yang udah saya sampaikan ini ke teman-teman, udah ada 12 pertanyaan yang sangat menarik bukan teman-teman, apa yang udah saya pelajari di semester 3 kemarin. Sangat-sangat membuat apa ya teman-teman, di sini banyak kita bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita bisa mengetahui juga berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan larangan-larangan dalam Islam, kemudian berkaitan dengan kedudukan hukum Islam di negara Indonesia, dan udah banyak banget yang udah saya bahas tadi, yang emang benar itu bagus banget teman-teman, bagus buat kita ulas. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini sangat penting guys, gitu. Yang belajar hukum Islam itu bukan hanya orang yang beragama Islam, tapi semua kita belajar gitu. Karena hukum Islam itu merupakan salah satu hukum nasional yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi menurut saya ini materi yang sangat menarik untuk dibahas dan kita ulas secara singkat, secara padat dan jelas buat teman-teman semua. Begitu teman-teman. Jadi emang bahwa apa yang udah saya sampaikan tadi ini merupakan yang sudah saya pelajari teman-teman. Menarik banget emang. Menarik dan menurut saya itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan itu memang implementasinya di kehidupan kita itu ya harus gitu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa hukum Islam di Indonesia itu bukan hanya sekedar aturan agama teman-teman, melainkan sistem hukum yang dinamis, logis, dan memberikan perlindungan komprehensif terhadap jiwa, harta, serta kehormatan manusia. Jadi memahami secara mendalam adalah bahwa hukum Islam itu adalah kunci kita untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Gitu teman-teman. Jadi setelah saya menjelaskan banyak lebar, semua pemaparan saya yang tentunya sangat-sangat menarik, sangat-sangat menginspirasi teman-teman semua buat belajar hukum Islam, apalagi di Universitas Negeri Malang. Ya teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa demikian semua pemaparan saya mengenai 11-12 poin utama dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Nah, dari diskusi tadi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam itu bukan sekedar dogma agama, melainkan instrumen hukum yang rasional, fleksibel, dan sangat relevan untuk menjaga keadilan sosial serta kemaslahatan umat. Saya Yusafina Bagita Nasagani, mahasiswi hukum Universitas Negeri Malang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan, atau mungkin penyebutan saya yang salah tadi. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam Justisia. Salam sehat.